Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita sudah berada di hari Kamis 23 Desember 2021. Besok kita sudah akan merayakan malam Natal. Nah, masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kita hayati di dalam masa Advent sesungguhnya berakhir pada hari ini, karena besok kita sudah memasuki malam Natal dan besoknya lagi atau lusa kita sudah merayakan Natal 25 Desember. Nah, marilah bersama kita mendasari hari ini dengan bersaat teduh, kita naikkan syukur pada Tuhan, membaca firman dan menaikkan doa kepadanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, atas segala kasih, karunia, pemeliharaan, dan berkat Tuhan dalam hidup kami persembahkan puji dan syukur kami. Bapa, terlebih di dalam masa-masa Advent yang sudah kami hayati bersama-sama sebulan ini, kami dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang terus mengiringi kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah kehidupan yang baru, pemberian Tuhan, dan kami sambut segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Kami menyadari ya Bapa, hidup kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kami juga senantiasa memohon pengampunan-Mu. Seutuhnya doa dan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Demikian firman-Nya. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang menyatakan, "Inilah Anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Maranatha. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi kita sudah memasuki hari yang terakhir di dalam masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan. Dan bagian firman yang kita baca pada hari ini adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Tentu setiap kita tahu siapa itu Rasul Petrus, Simon Petrus. Murid yang boleh dikatakan murid yang utama di dalam lingkaran para murid Tuhan Yesus. Artinya Petrus menjadi saksi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus, maupun juga sampai dengan peristiwa disiksa, disalibkan, mati, dan kebangkitan Kristus, dan bahkan sampai dengan kenaikannya. Rasul Petrus ini menjadi saksi mata atau orang pertama
juga, atau tangan pertama yang menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah melalui suratnya ini, ketika ia mengetahui bahwa di beberapa jemaat-jemaat Kristen mulai ada pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyangka bahwa pengajaran tentang Tuhan Yesus yang disampaikan para rasul itu hanyalah dongeng isapan jempol semata atau hanya sekedar opini-opini atau kabar angin, maka Rasul Petrus menuliskan bagian ini menegaskan bahwa ia saksi mata yang menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa kehidupan dan karya Tuhan Yesus Kristus, yang ia adalah sebagai Raja, dan Rasul Petrus serta murid-murid yang lain sungguh menyaksikan kebesaran Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi saksi dan menyaksikan sendiri ini bukan hal yang remeh, melainkan menjadi sebuah penggerak, bahkan memberikan semacam semangat dan roh bagi para rasul untuk mempersaksikan Injil, mempersaksikan Tuhan Yesus ke seluruh belahan bumi. Bahkan tidak sedikit ada rasul maupun juga para pemberita Injil yang harus ditangkap, diadili, yang disiksa, menderita, bahkan sampai rela mati karena membela imannya di dalam Tuhan Yesus. Mengapa mereka rela melakukan hal itu? Tidak lain, tidak bukan karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Baik menyaksikan secara langsung kebesaran itu, maupun juga yang merasakan di dalam diri, hati, dan imannya. Mereka bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan itu dengan penuh sukacita, semangat, dan juga pengorbanan. Nah, lalu bagaimana kehidupan kita sebagai bagian dari gereja yang hidup di zaman ini? Apakah kita juga mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita? Maka dari itu, di dalam kehidupan gereja saat ini yang juga diutus oleh Tuhan menjadi saksinya di tengah dunia, maka gereja harus yang pertama-tama adalah mengenal betul siapa Kristus yang ia layani, dan juga mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam hidupnya. Artinya kita semua, baik jemaat, pelayan Tuhan, majelis, dan lain sebagainya, alamilah berjumpa dengan Kristus dan mempunyai pengalaman hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita mempunyai pengalaman kehidupan, merasakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika kita melayani Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, banyak persoalan dan pergumulan, tidak akan pernah menyurutkan langkah kita di dalam memberitakan kebenaran firman. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus, mari kita bekerja dan melayani dengan penuh ketekunan dan semangat, bahkan siap berkorban demi Tuhan dan juga demi orang-orang di sekitar kita, karena kita meneladan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang. Dan di dalam masa-masa ini akan kita rayakan bagaimana Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus yang datang kepada manusia menjadi sama dengan manusia, sekalipun ia adalah Sang Tuhan, Sang Allah, dan Sang Raja semesta. Selamat mengakhiri masa Advent, dan besok kita akan memasuki malam Natal, dan lusa kita masuki Natal. Semoga kita sungguh-sungguh menantikan Kristus ini dengan hati yang terbuka dan merasakan damai sejahteranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, karunia, dan rahmat, kami mengucapkan syukur atas sapaan firman yang kami dengarkan. Kami belajar bagaimana Kristus Tuhan bukanlah sekedar cerita,
melainkan kedatangan sendiri oleh para rasul, khususnya Rasul Petrus yang menuliskan surat ini dan mengajarkan kepada kami kesaksian tentang kebesaran Kristus Tuhan. Biarlah ya Bapa, bagian firman ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga di dalam menantikan kedatangan Kristus, hati kami sungguh diteguhkan dan dipenuhi damai sejahtera. Bapa, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat rezeki-Mu. Keluarga kami juga Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Secara khusus bagi gereja-Mu dimanapun berada, dan khususnya GKJ Karangbendo, di dalam menyongsong dan juga besok akan menyelenggarakan rangkaian Natal, kiranya Tuhan juga sertai, lindungi, berikan keamanan, damai, dan sejahtera, sehingga seluruh rangkaian Natal boleh berjalan dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, kami juga bersyafaat untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan syafaat kami bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, kiranya Tuhan semakin pulihkan, baik dari pandemi maupun juga dari bencana-bencana alam yang melanda Indonesia. Ya Bapa Surgawi, inilah syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, sejenak saat teduh pada saat ini. Selamat beraktivitas, semoga tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.